Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kita melihat manuver Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, yang zigzag dan super cepat gitu. Kenapa? Ya, karena ia berusaha keluar dari tekanan dan jepitan yang telah melanda dirinya pasca pemeriksaan oleh Kejagung yang 12 atau 13 jam itu. Dan ia tahu persis bahwa yang ia hadapi itu adalah salah satu tembok besar ya. Nah, kita urut ya dari sejak pemeriksaan itu ya, wajah letih Pak Erlangga nampak terlihat. Kemudian para eksponen dan tokoh senior Golkar juga beberapa di antaranya udah bersuara untuk agar supaya ada munaslup gitu, seperti Loren Siburian, Ridwan Hisam, Idrus Marham, ya itu udah mulai bergerilya ke sana kemari. Tapi asal tahu saja bahwa munaslup hanya bisa terlaksana apabila didukung oleh atau diusulkan oleh 2/3 pengurus cabang dan atau provinsi ya. Nah, kembali ke manuver-manuver Erlangga, pasca pemeriksaan itu sepertinya ia menemukan jalan ya. Pertama, ia berusaha untuk bertemu dengan Pak Jokowi ya, Jokowi secara khusus gitu, dan hal itu terjadi salah satunya yang terakhir itu ketika Pak Jokowi memimpin rapat terbatas atau ratas gitu tentang pembagian dana hasil ekspor ya. Nah, pada kesempatan itu sebagai Menko Perekonomian tentu wajib hadir dan diundang untuk hadir. Nah, momen itu dimanfaatkan betul oleh Pak Erlangga untuk menyampaikan atau mendiskusikan soal dirinya, mungkin soal Golkar, soal Pilpres dan lain sebagainya. Dan itu memang disampaikan oleh Pak Erlangga bahwa ia tentu saja membahas politik, dan ia melaporkan bahwa ia akan bertemu dengan Mbak Puan Maharani. Nah, tentu saja kalau udah bertemu dengan Puan Maharani, tokoh PDIP, anak Bu Mega, itu is very powerful meeting tuh, dan memberi pesan kepada mungkin Pak Jokowi dan Kejaksaan juga Pak Luhut atau Pak Bahlil bahwa ia bersiap untuk bekerja sama ya, atau berlindung atau berkolaborasi dengan PDIP gitu. Kan ada spekulasi yang menganggap bahwa tekanan kepada Pak Erlangga itu kalau misalkan ia bisa copot atau bertahan, itu diharapkan sebenarnya patut diduga ada unsur-unsur di kalangan pemerintah di lingkar dekat Pak Jokowi yang ingin membawa Golkar ini ke Pak Prabowo gitu. Nah, tekanan itu juga dilakukan karena ada spekulasi yang lain bahwa Pak Erlangga konon katanya sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Anies Baswedan secara rahasia gitu. Tapi hingga kini apakah itu memang ada pertemuan atau tidak hanya bisa dikonfirmasi oleh Pak Erlangga sendiri dan Mas Anies, dan dua tokoh ini amat sangat menjaga dan menyimpan rahasia pertemuan tersebut. Yang pasti spekulasi itu beredar luas tuh bahwa telah ada beberapa kali Pak Erlangga ketemu Pak Anies dan potensial untuk merapat ke koalisi perubahan dan persatuan. Nah, karena ada spekulasi itu, maka dikembangkan kembalilah penyidikan tentang kasus CPO atau minyak goreng itu. Ya, nah ini kan spekulasi. Lagi-lagi nih gosip politik dan spekulasi, tapi simpulkan sendiri oleh kawan baik semua. Nah, Pak Erlangga menyadari apabila ia bergabung dengan koalisi perubahan dan persatuan, tentu saja tekanan kepada dia itu akan semakin dahsyat, bahkan bisa mengorbankan masa depan politik dia atau juga masa depan Golkar. Gitu.
karena ia ketua umum tuh. Ya, padahal memang kalau di atas kertas Golkar itu paling aman itu kalau bekerjasama dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuannya Mas Anies. Karena Mas Anies bukan kader partai manapun, sehingga anggota partai koalisi di KPP itu setara dan sebangun tuh. Jadi berhadapan dengan Pak Anies itu Demokrat, PKS dan Nasdem, kalau Golkar masuk ya itu setara gitu. Jadi karena Mas Anies bukan ketua umum salah satu partai tersebut. Jadi secara teoritis itu sebenarnya akan memberikan efek elektoral yang bagus sekali kepada Golkar apabila mendukung Anies. Tapi itu kan teori. Di lapangan tidak seperti itu kejadiannya. Karena kalau bisa itu sebenarnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu bubar supaya Anies nggak dapat tiket. Tapi semakin ke sini koalisi itu kan semakin solid dan hampir pastilah tinggal mencari cawapresnya saja gitu. Jadi gangguan kepada Koalisi Perubahan itu semakin mengecil gitu. Tapi kalau Golkarnya masuk ke situ, ia semakin kuat gitu. Makanya dicegah. Salah satu spekulasinya jangan sampai Golkar dibawa Erlangga ke Mas Anies. Ya, ada unsur yang ingin menghendaki dibawa ke Prabowo, ya kan? Atau ke Ganjar. Nah, kalkulasi jitu ya dari Pak Erlangga apabila ia memang sepertinya enggan untuk diajak ke Pak Prabowo ya, apalagi kalau misalkan dia digulingkan ya secara paksa gitu melalui Munaslup, kemudian diambil oleh Pak Luhut atau Pak Bahlil gitu yang terang-terangan menyatakan minat, maka sepertinya ia melakukan perlawanan secara halus nih, ya kan, daripada Golkar diambil oleh Pak Luhut atau Pak Bahlil dibawa ke Prabowo, ya kan, sayanya juga digulingkan, maka saya memilih untuk melawan secara halus dengan memindah pertarungan itu ke PDIP gitu. Jadi upaya Pak Erlangga bertemu PDIP melalui Mbak Puan ini adalah langkah politik yang luar biasa gitu. Maksud luar biasanya itu hitungannya tuh taktis gitu loh. Ya kan? Kalau misalkan dia dibawa ke Ganjar ya, apalagi sekarang mereka sudah resmi mengumumkan membentuk tim teknis untuk rencana koalisi. Ini sebenarnya sinyal terang benderang kepada kubu Prabowo, kepada Pak Jokowi, kepada Pak Luhut, kepada Bahlil, bahkan saya Erlangga bersama Golkar sudah semakin terang merencanakan koalisi dengan PDIP. Kalau nomor satu dan nomor 2 partai terbesar di Indonesia bergabung, ya lumayan kuat. Dan Pak Erlangga mengklaim stabilitas politik itu akan terjaga. Dan coba kawan baik cek kembali ya, siapa Jaksa Agung, apa hubungannya dengan PDIP gitu. Ya. Jadi ya, dugaan kedekatan itu antara PDIP dengan Jaksa Agung yang sekarang itu dicek saja ya. Kemudian simpulkan sehingga bisa memahami, oh ternyata langkah ke PDIP dan bertemu Mbak Puan itu adalah tidak hanya langkah politik dan rencana koalisi, itu ada efek domino ya. Karena hanya PDIP yang bisa menahan dan membendung laju kewenangannya Pak Jokowi, Pak Luhut, dan Pak Bahlil. Gitu. Caranya gimana? Ya kan spekulasi sudah beredar bahwa Pak Erlangga akan jadi tersangka. Ya. Gitu. Wah, kalau gosip di lapangan misalkan sprindiknya udah ada di meja Pak Jaksa Agung gitu. Padahal kan baru pemeriksaan kemarin 12-13 jam itu gitu. Jadi kalau sudah di TSK ya game is over
ya game is over, ya sudah pasti internal Golkar akan melakukan rapat dan menunjuk PLT dan kemudian bikin munas tuh, berarti selesai. Tapi kan sekarang status Pak Erlangga itu dengan azas praduga tak bersalah kan statusnya baru sebagai saksi nih, gitu. Jadi tidak cukup alasan untuk internal Golkar melakukan munaslup apabila pertama tidak ada usulan dari DPD, ya, dan atau DPC, dan Pak Erlangga bukan tersangka. Apa alasannya? Kan nggak ada, gitu. Nggak ada alasannya, nggak ada alasan yang kuat gitu. Kalau mau main paksa, ya itu pasti akan bertarung habis-habisan kalau alasan dua itu tidak terpenuhi gitu, ya. Nah, ketika Pak Erlangga berlindung atau bergabung dengan Mbak Puan, dengan PDIP, dan sudah membentuk tim teknis dari Golkar itu ada Melcias Mekeng, ada Ketua DPD Jawa Barat Aceh, kemudian dari PDIP-nya ada Pak Said Abdullah. Ketika itu dibentuk tim teknis, ya, berarti PDIP pun sudah menyatakan sikap, ya, Pak Erlangga bersama kami. Jangan coba-coba diganggu gitu. Kira-kira itu tuh permainan politik. Tapi kita bincangkan politik itu dengan rileks saja, ya kan, dengan rileks. Nggak usah terbawa perasaan. Semua informasi dan semua ulasan di Nur Irfan Channel juga harus check and recheck gitu. Kalau saya selalu menyebut kalau memang gosip, kalau memang spekulasi ya saya sampaikan. Tapi bacaannya kira-kira begitu. Kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Irfan Channel. Terima kasih.